Meskipun Almira telah lama tiada, namun Kinan tetap saja baik kepada keluarga Ibu Jihan, terutama pada Suci yang kebetulan juga telah ia jadikan sebagai sekretaris pribadi Kinan. Saat Suci hendak berpamitan bahwa dia akan mencari kontrakan karena telah cukup lama mereka tinggal di rumah Kinan, membuat Suci cukup berperasaan dan tak enak hati karena mereka telah lama menumpang di rumah Kinan. Kinan pun mencari berbagai alasan untuk membuat Suci dan Ibu Jihan supaya tetap tinggal di rumahnya. Karena pastinya Kinan tidak mau jauh-jauh dari Suci dan pastinya Kinan sudah jatuh hati kepada Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adam yang akan membagikan alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan di sini saya akan menyuguhkan adegan-adegan yang cukup membuat sahabat-sahabat semua gergetan. Seperti halnya yang dilakukan Jeffrey yang telah jadian dengan Nindi yang hampir saja ketahuan oleh Kinan. Seandainya Kinan tahu, bisa-bisa Jeffrey dibungkus dan dibuang ke jurang yang paling dalam. Tapi sepertinya tidak sejahat itu ya guys ya. Itu hanya gertakan seorang kakak untuk melindungi adik perempuannya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi sahabat-sahabat semua yang baru menemukan channel ini atau bergabung dengan channel ini, ada baiknya sahabat-sahabat semua untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dengan info-info tentang sinetron Suci Dalam Cinta yang akan selalu saya berikan di setiap episodenya. Dan saya doakan untuk sahabat-sahabat semua yang menonton channel ini supaya selalu dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, kita lanjut ke pokok pembahasan. Sebenarnya ada sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh Ibu Sarita yang diungkapkan kepada Kinan seketika Ibu Sarita telah bertemu dengan Ibu Melati. Ibu Sarita memberitahukan kepada Kinan pengalaman yang dia punya tentang kematian anak cucu dan menantu Ibu Melati. Ibu Sarita menceritakan bahwa ayahnya dulu adalah kepercayaan dari Ibu Melati, tapi ketika kecelakaan itu merenggut nyawa anak dan menantu berikut cucunya, membuat Ibu Melati sangat benci kepada ayahnya Kinan dan menganggap ayahnya Kinan adalah penyebab kematian mereka. Setelah kematian anak cucunya itu membuat Ibu Melati akhirnya tidak bersemangat untuk mengurus perusahaannya, sehingga perusahaannya kala itu pun bangkrut. Ayahnya Kinan yang telah dipecat oleh Ibu Melati, dikit demi sedikit ia membangun sebuah perusahaan. Sehingga bersyukurlah perusahaan yang dirintis ayahnya Kinan menjadi sebesar seperti ini. Dan itu membuat Ibu Melati bertambah benci dengan keluarga Ibu Sarita. Di sini terlihat Aksa yang memandangi foto di masa kecilnya saat pertama kali bertemu dengan Ibu Melati, yang telah menganggap Aksa sebagai cucu oleh Ibu Melati, membuat Aksa pun cukup menyayangi Ibu Melati. Dan saking sayangnya Aksa kepada Ibu Melati, Aksa pun sanggup untuk membalaskan dendam, walau notabene Aksa adalah orang yang cukup baik. Aksa pun mulai mencari cara agar bisa masuk dalam kehidupan Kinan. Padahal sebelumnya dia telah menghubungi Kinan dan Kinan telah menolak bekerja sama dengan investor yang akan membeli saham miliknya. Tapi Aksa memaksa dan akhirnya mendatangi kantor Kinan dan Kinan pun terpaksa menemui Aksa yang saat itu telah di kantornya. Dalam pertemuan mereka, Suci yang sebelumnya telah mengenal Aksa cukup dikejutkan ketika Suci melihat Aksa di ruangan tersebut. Di situ Kinan dan Jeffrey cukup heran di saat Aksa berjabat tangan dengan Suci yang begitu lama dan mengatakan bahwa Aksa telah lama mencari Suci. Di situ Kinan yang cukup tak suka dengan kehadiran Aksa menolak secara mentah-mentah tawaran Aksa tentang pembelian sahamnya terhadap perusahaan Kinan.
Di situ Kinan mengatakan sampai kapanpun tak akan menjual sahamnya karena saham ini milik keluarganya. Walaupun Aksa telah menawar tinggi saham milik Kinan tersebut dan akhirnya Aksa pun diusir secara halus tapi menusuk oleh Kinan. Kinan yang cukup terbakar api cemburu kepada Suci tak mampu menutup-nutupi perasaannya hingga akhirnya Kinan menanyakan bagaimana perkenalan Suci dengan Aksa sehingga Suci mengenal Aksa. Dan Suci pun menceritakan masa-masa saat ia baru mengenal Aksa di kala itu. Di sisi lain, si nenek-nenek kaya yang sangat sedih karena saat ini dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi, hanya dapat memandangi foto anak cucu beserta menantunya yang telah meninggal. Dia hanya berharap kepada Aksa agar Aksa bisa membalaskan rasa sakit hatinya kepada keluarga Ibu Sarita. Dan Aksa yang saat itu sedang bekerja di kantornya cukup dikejutkan dengan kedatangan Sila karena tiba-tiba Sila mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama untuk menghancurkan Kinan dan keluarga Ibu Sarita. Tetapi di situ Aksa yang belum mengenal Sila akhirnya menolak dan mengusir Sila. Di lain cerita, ketika keluarga Kinan sedang sarapan, cukup dikejutkan dengan si Yuyun sang pembantu yang cukup tergesa-gesa sambil mengatakan bahwa di luar ada yang meneror mereka menggunakan telur busuk yang dilemparkan ke halaman rumah mereka. Kira-kira siapakah yang melakukan itu terhadap keluarga Ibu Sarita? Apakah itu perbuatan Sila ataukah suruhan dari Ibu Melati? Saksikan cerita berikutnya di channel ini untuk episode yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Saya Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.